Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu lagi bersama channel Kang Sam. Oke, di sini kembali saya akan berbagi pembahasan soal dan pembahasan soal yang akan saya bagi dalam video kali ini merupakan soal yang ada di Belajar Mandiri Calon Guru ASN P3K, yaitu di website Guru Belajar seri P3K. Soal ini adanya di ruang kolaborasi yang bentuknya seperti ini. Nah, dari soal ini saya sudah salin ke bentuk slide. Saya namai dengan judul Soal P3K Aritmatika Sosial Bentuk AKM Numerasi. Karena kalau diperhatikan, soal tersebut memang merupakan salah satu jenis soal AKM numerasi. Di dalam soal tersebut, itu tidak ada gambar yang bentuknya seperti ini. Ini hanya sebagai ilustrasi saja. Narasinya seperti ini. Ina dan Ani, sepasang saudara kembar, akan menyumbang ke panti asuhan Kasih Bunda. Pada panti asuhan tersebut terdapat 24 anak yatim piatu. Ina dan Ani berencana akan memberikan bingkisan yang berisi roti dan susu kotak. Jadi karena di sini membahas mengenai roti dan susu kotak, makanya saya ilustrasikan gambarnya ini berbentuk bingkisan yang berisi roti dan susu kotak. Ina mempunyai 4 kaleng roti yang setiap kalengnya berisi 36 bungkus roti, sedangkan Ani membeli susu kotak yang dikemas dalam kardus yang masing-masing berisi 24 buah. Jika setiap anak menerima bingkisan yang sama, berapa kardus Ani harus membeli susu kotak? Oke, kita akan selesaikan bersama-sama pemirsa semuanya. Di sini saya sudah menyalin narasi soal tersebut. Kenapa saya kategorikan soal P3K aritmatika sosial ini ke dalam bentuk soal AKM numerasi? Karena di dalam soal ini tentunya memuat narasi yang berisi informasi-informasi. Kemudian dari informasi ini kita dituntut harus bisa memahami dan menelaah soal tersebut. Lalu setelah ditelaah, kita harus bisa mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang ada dalam soal ini, dan akhirnya kita harus bisa memecahkan masalah mengenai pertanyaan yang ada dalam soal ini. Kalau kita sama-sama telaah mengenai informasi yang ada dalam soal ini, bahwa di sini Ina dan Ani, sepasang saudara kembar, akan menyumbang ke panti asuhan Kasih Bunda. Pada panti asuhan tersebut terdapat 24 anak yatim piatu. Ini merupakan informasi pertama. Kemudian Ina dan Ani berencana akan memberikan bingkisan yang berisi roti dan susu kotak. Jadi di sini akan memberikan bingkisan yang isinya 2, yaitu roti dan susu kotak. Ina mempunyai 4 kaleng roti, ini informasi kedua, yang setiap kalengnya berisi 36 bungkus roti. Jadi nanti kita akan mengalihkan 4 kaleng roti ini dengan masing-masing kaleng itu berisi 36 bungkus roti. Sedangkan Ani membeli susu kotak yang dikemas dalam kardus yang masing-masing berisi 24 buah. Ini informasi yang ketiga. Jadi di dalam kemasan kardus itu masing-masing untuk setiap kardusnya itu berisi 24 buah susu kotak. Jika setiap anak menerima bingkisan yang sama, berapa kardus Ani harus membeli susu kotak? Jadi kita harus benar-benar bisa mencermati kalimat yang ada dalam pertanyaan soal ini, bahwa setiap anak itu harus menerima bingkisan yang sama. Ingat ya, sekali lagi adalah bingkisan yang sama. Kalau di sini yang diminta berupa bingkisan yang sama, berarti sama sekali tidak memuat atau tidak mempermasalahkan mengenai jumlah yang ada dalam isi bingkisan tersebut. Asalkan setiap anak di sini memperoleh bingkisan yang sama. Kalau misalkan setiap bingkisan isinya adalah 1 roti dan 1 susu kotak, berarti semuanya harus memperoleh bingkisan yang sama. Berarti ke-24 anak tersebut harus memperoleh bingkisan yang isinya 1 roti dan 1 susu kotak. Kemudian kalau misalkan dalam satu bingkisan tersebut ada 2 roti dan 2 susu kotak,
Berarti ke-24 anak tersebut juga itu harus mempunyai bingkisan yang sama, yang masing-masing di dalamnya memuat 2 buah roti dan 2 susu kotak. Jadi sekali lagi di sini tidak mempermasalahkan jumlah yang ada di dalam bingkisan tersebut, tetapi setiap bingkisan itu isinya harus sama. Kalau 2 roti ya 2 roti semua. Kalau 1 susu kotak berarti 1 susu kotak semua. Oke, di sini kalau kita hitung-hitung ada 4 kaleng roti dan setiap kaleng itu berisi 36 bungkus roti. Sehingga untuk roti di sini jumlahnya ada 4 dikali 36 yaitu 144 roti. Nah, yang 144 roti ini harus dibagikan ke 24 anak dengan bingkisan yang sama. Berarti roti di sini jumlahnya harus sama. Sehingga masing-masing anak itu akan memperoleh 144 dibagi 24 yaitu 6 roti. Jadi masing-masing anak akan memperoleh 6 roti. Nah, sekarang di sini Ani akan membeli susu kotak yang dikemas dalam kardus. Setiap kardus itu isinya adalah 24 buah atau 24 susu kotak. Berapa kardus Ani harus membeli susu kotak tersebut? Ketika di sini terdapat 24 anak yatim piatu, kemudian setiap kardus di sini berisi 24 buah susu kotak, berarti dengan satu kardus saja itu sudah bisa memberikan bingkisan yang sama. Artinya ketika satu kardus isinya 24, dibagikan ke 24 anak yatim, itu akan memperoleh isi bingkisan yang sama. Karena sekali lagi di sini tidak membahas mengenai jumlah yang ada dalam bingkisan. Tetapi yang dibahas adalah kalimatnya bingkisan yang sama. Kalau saya gambarkan, satu kardus isinya adalah 24. Berarti ketika 24 susu kotak ini dibagikan ke 24 anak yatim, masing-masing anak akan memperoleh satu kotak susu atau satu susu kotak. Nah, saya gambarkan di sini, ini bingkisannya 6 roti itu sudah pasti karena terdapat 144 roti dibagi ke 24. Jadi masing-masing memperoleh 6 roti dalam bingkisan tersebut, kemudian satu susu kotak. Apakah di sini Ani hanya boleh membeli satu kardus saja? Tentunya tidak. Di sini tidak ada kalimat atau redaksi yang membatasi berapa kardus Ani harus membeli. Berarti bisa juga dong. Di sini 2 kardus, berarti 24 dikali 2, itu isinya adalah 48 susu kotak, sehingga masing-masing anak akan memperoleh 2 kotak. 48 dibagi 24. Artinya di dalam bingkisan bisa juga. Di sini isinya adalah 6 roti dan 2 susu kotak. Apakah cuma 2 kardus? Tentunya tidak juga. Di sini Ani bisa juga membeli 3 kardus, sehingga isinya adalah 3 dikali 24 itu 72, dan masing-masing anak akan memperoleh 72 dibagi 24 yaitu 3 kotak susu. Nah, di sini berarti di dalam setiap bingkisan itu masing-masing memuat 6 buah roti dan 3 susu kotak. Jadi, apabila membeli satu kardus, itu masing-masing anak akan memperoleh bingkisan yang sama. Ke-24 bingkisannya masing-masing memuat 6 roti dan 1 susu kotak. Apabila Ani membeli 2 kardus, berarti semua anak, yaitu 24 anak yatim, akan memperoleh bingkisan yang sama. Setiap bingkisannya tersebut akan berisi 6 buah roti dan 2 susu kotak. Kemudian apabila Ani membeli 3 kardus, di sini setiap anak, yaitu 24 anak yatim tersebut, masing-masing akan memperoleh bingkisan yang sama, yang di dalamnya berisi 6 buah roti dan 3 susu kotak. Dan ini tidak ada batasan ya pemirsa semuanya, artinya bisa 4 kardus, 5 kardus, sampai tak terhingga. Berarti di sini sampai N kardus dengan jumlah susu kotaknya yaitu 24 dikali N tersebut.
N itu adalah banyaknya kardus. Jadi, berapa kardus Ani harus membeli susu kotak? Jawabannya adalah minimal 1 kardus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada pertanyaan ataupun pemirsa memiliki opsi lain, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.